Halo semua, kembali lagi bersama Koronime. Kali ini kita akan membahas tentang alur cerita anime yang berjudul Tokyo Ghoul Season 1. Tanpa lama-lama lagi, mari kita ke alur videonya. Sebelum itu, untuk yang suka dengan cerita anime seru lainnya, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan konten anime menarik lainnya. Adegan dibuka dengan suasana malam kota Tokyo yang mencekam. Terdengar pembicaraan dari radio bahwa ada pelanggaran di sebuah wilayah dan kemungkinan pelakunya adalah ghoul. Dan benar saja, di dalam sebuah gedung, ghoul perempuan tengah menyantap sekumpulan mayat manusia dengan rakus. Hal ini tidaklah normal karena biasanya ghoul hanya makan satu kali dalam 1 bulan. Si ghoul perempuan ini mukbang sekumpulan mayat orang. Sayangnya, aksi mukbang itu diganggu dengan datangnya mas-mas bertopeng. Mas-mas itu ngomong kalau si ghoul perempuan emang layak dijuluki si rakus. Ghoul perempuan itu pun kesal karena aksi mukbangnya diganggu. Sementara itu, si mas-mas bilang dia harus menangkap si ghoul perempuan dalam keadaan hidup. Katanya sih perintah dari atasan. Namun karena si mas-mas mupeng sama si ghoul perempuan, dia ingin motongin kaki si ghoul perempuan sebelum membawanya ke atasan. Mereka berdua pun bertarung, tapi si ghoul perempuan berakhir kabur sambil nyolong catut besi milik si mas-mas bertopeng. Adegan pun berganti ke siang hari yang aman dan tentram. 2 cowok lagi nongkrong di coffee shop sambil ngegosip. Si cowok tengil bernama Hide ngecengin cowok cupu bernama Kaneki yang ingin ngajak cewek ngedate di toko buku. Tidak lama kemudian, muncul mbak-mbak berkacamata dan punya bodi aduhai dan bikin kedua cowok itu langsung terpesona. Hide pun bilang bahwa tidak mungkin Kaneki bisa mendekati cewek itu. Dia pun pergi meninggalkan temannya sendirian di coffee shop. Pas lagi duduk sendirian, Kaneki pun kaget karena si cewek cakep punya hobi baca buku seperti dia. Malahan buku yang dibaca si cewek sama dengan buku yang lagi dibaca Kaneki. Hal itu akhirnya bikin Kaneki bisa PDKT sama si cewek, dan mereka pun janjian bakal ngedate di toko buku. Hide yang tadinya mikir tidak mungkin ada cewek yang mau ngedate di toko buku cuma bisa memberi selamat kepada sohibnya itu. Akhirnya hari di mana Kaneki ngedate pun tiba. Sebelum ke toko buku, Kaneki ngajakin si cewek yang ternyata bernama Rize itu untuk nongki di sebuah restoran. Di sana Rize hanya makan segigit sandwich dan bilang kalau dia lagi diet. Setelah itu mereka pun main ke toko buku dan belanja banyak banget buku. Setelah itu Rize bilang kalau tempat tinggalnya ada di dekat lokasi kejadian pembantaian ghoul. Makanya Kaneki pun langsung menawarkan diri untuk mengantarkan cewek itu. Mereka pun berjalan menyusuri jalanan Tokyo di malam hari. Anehnya, sebenarnya karena udah jelas ada ghoul, tapi kenapa orang-orang tidak pada takut keluar malam? Nah, di sebuah gang yang sepi, tiba-tiba Rize ini memeluk Kaneki dan bikin cowok itu deg-degan. Namun ternyata Rize malah menggigit leher Kaneki. Dan tidak cuma itu, tiba-tiba tentakel muncul dari punggung cewek itu. Ternyata Rize adalah ghoul si pembantai yang lagi dibicarakan. Kaneki pun ketakutan dan mencoba lari, sementara Rize hanya tertawa-tawa menikmati reaksi Kaneki. Dengan mudah Kaneki tertangkap. Tubuhnya pun ditembus tentakel berkali-kali sampai dia sekarat. Rize sangat gemas dengan Kaneki dan ingin mengobrak-abrik jeroan cowok itu dengan perlahan. Namun sayangnya, Kaneki sudah tidak bisa apa-apa lagi dan bikin Rize bosan. Rize pun berniat menghabisi Kaneki, tetapi saat itu dia tertimpa besi-besi dari proyek pembangunan gedung. Kaneki pun pingsan, dan selama dia tidak sadarkan diri, samar-samar dia mendengar percakapan beberapa orang.
Dia mendengar suara seseorang yang dipanggil Dr. Kano dan ingin melakukan pencocokan organ ke tubuh Kaneki. Orang-orang terdengar berdebat, tetapi Dr. Kano tetap ngeyel bakal mencangkokkan tubuh Rize kepada Kaneki. Adegan pun berganti ke Kaneki yang tersadar di sebuah rumah sakit. Secara mengejutkan, sebelah matanya berubah warna menjadi merah dan dikelilingi dengan urat-urat yang menonjol. Seiring waktu, matanya pun kembali normal dan kondisi fisik Kaneki mulai membaik. Namun dia merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Bahkan dia tidak doyan makanan yang diberikan dari pihak rumah sakit. Karena merasa kondisinya tidak beres, Kaneki tidak mau menerima kunjungan dari siapapun. Bahkan sohibnya sendiri yaitu Hide tidak mau dia temui. Beberapa hari kemudian Kaneki sudah boleh pulang ke rumah. Dan di depan pintu rumah, dia melihat ada kantong kresek berisi banyak makanan yang dikirimkan oleh Hide. Kaneki pun membawa kantong kresek itu ke dalam rumahnya. Di rumahnya yang sepi karena ayah dan ibunya tidak ada sejak lama, Kaneki pun menaruh kantung kresek dari Hide dan dia pun menonton televisi. Acara di televisi sedang menampilkan seseorang yang sedang membicarakan tentang Gol. Menurut orang itu, Gol tidak bisa hidup seperti manusia normal karena lidah mereka berbeda. Para Gol tidak bisa makan makanan manusia dan mereka mencerna nutrisi dari tubuh manusia lain. Mendengarkan itu, Kaneki pun mulai panik. Dia langsung mencoba makanan pemberian Hide dan ternyata lidah Kaneki tidak merasakan apa-apa. Padahal itu adalah hamburger favoritnya selama ini. Dia pun mencoba makan yang lain, tetapi tetap saja tidak bisa merasakan makanan. Kaneki pun mulai panik dengan kondisinya itu. Akhirnya dia sadar kalau tubuhnya dicangkok dengan tubuh Rize si Gol. Karena penasaran, Kaneki pun mengambil pisau di dapur dan menikamkannya ke perutnya. Pisau itu pun langsung patah dan tidak melukai kulitnya sama sekali. Adegan berganti ke Hide yang lagi di rumah. Dia pun ngobrol dengan seorang pria bernama Nishiki soal kondisi Kaneki. Hide bilang kalau Kaneki menghindarinya sejak masuk ke rumah sakit. Menurut Nishiki, kalau dia jadi Hide, dia tidak bakal mau berteman lagi dengan Kaneki. Tetapi Hide bilang bahwa dia sudah berteman dengan Kaneki sejak dia kecil. Adegan pun berganti lagi ke Kaneki yang lagi tiduran di kasur sambil putus asa. Dia pun melihat HP-nya dan mencueki semua pesan yang masuk dari Hide. Perutnya mulai kerucuk-kerucuk kelaparan. Dia pun berhenti dan tergiur dengan berbagai macam aroma yang ada di sekelilingnya. Dia bisa mendeteksi aroma cewek, aroma keluarga, dan semua aroma dari sekumpulan manusia di sekelilingnya. Matanya juga menjadi merah sebelah, sehingga dia ketakutan sendiri. Lanjut ke Kaneki, mendadak dia mencium aroma yang sangat lezat. Itu adalah aroma yang mirip dengan masakan ibunya dulu. Karena sudah sangat lapar, Kaneki pun lari mencari sumber aroma itu. Dan saking laparnya, Kaneki bahkan sampai ngiler saat memburu aroma lezat itu. Pas sampai di lokasi aroma lezat, Kaneki terkejut karena melihat Gol laki-laki lagi memangsa seorang manusia. Kaneki pun sadar bahwa aroma lezat itu berasal dari mayat manusia yang lagi disantap oleh Gol. Si Gol itu bilang kalau dia tidak bakal membagi hasil buruannya karena dia sudah lama tidak makan. Tapi mendadak, Gol itu mampus dibunuh oleh Gol lainnya, yang ternyata adalah Nishiki. Cowok itu pun kaget melihat Kaneki yang matanya hanya berwarna merah sebelah. Namun dia tidak peduli, karena Nishiki tidak suka ada Gol lain di area kekuasaannya. Tapi sebelum Nishiki berbuat macam-macam, Gol lain datang dan menghentikannya. Gol itu ternyata adalah Toka, si pelayan coffee shop. Dia bilang bahwa wilayah itu bukan kekuasaan Nishiki. Namun Nishiki pun ngeyel karena sebelum Rize menguasai wilayah itu, dia sudah lebih dulu berkuasa di sana. Dan karena Rize sudah mampus, maka Nishiki berhak atas wilayah itu. Kedua Gol itu pun akhirnya bertarung. Toka berhasil melayangkan cakar maut ke sekujur tubuh Nishiki. Setelah mendapatkan serangan berbahaya itu, Nishiki akhirnya ngambek dan pergi dari sana.
Sementara itu, Kaneki yang kelepasan masih ngiler melihat mayat manusia di sana. Toka pun mengambil satu tangan si mayat dan menawarkannya kepada Kaneki. Kaneki tergoda, tetapi dia berusaha untuk tidak makan. Dia masih berpikir kalau dia adalah manusia biasa, dan kalau dia makan tangan mayat itu, dia bukan manusia lagi. Kesal karena Kaneki tidak doyan makan, Toka pun langsung bertindak. Dia dengan paksa nyumpelin daging mayat ke mulut cowok cupu itu. Dan akhirnya untuk pertama kali, Kaneki makan daging mayat manusia. Kaneki pun kesal dengan kelakuan Toka, tetapi Toka bilang kalau Kaneki memang harus makan daging manusia agar bisa hidup. Tuh, watashi ga bakemono nara anta wa nan nan da yo. Guru no ue wa maji de jigoku dakara. Mereka berdua pun terlibat cekcok, sampai akhirnya Pak Tua pemilik kedai kopi nongol di hadapan mereka berdua. Pak Tua itu bernama Yoshimura, dan dia minta Toka untuk membantu Kaneki. Mereka akhirnya pergi ke kedai kopi Pak Yoshimura yang bernama Anteiku. Ternyata yang bekerja di kedai kopi itu semuanya adalah ghoul. Pak Yoshimura membuatkan kopi manual brew dengan metode penyembuhan fisik tea untuk Kaneki. Dan ternyata, kopi adalah minuman yang bisa dinikmati baik oleh manusia ataupun ghoul. Pak Yoshimura juga memberi bingkisan daging kepada Kaneki saat dia mau pulang. Kaneki pun menerimanya meski tidak berniat untuk memakan daging itu. Setibanya di rumah, Kaneki sangat kelaparan dan tergoda untuk makan daging pemberian Pak Yoshimura. Secara mengejutkan, sosok Rize muncul dan menggoda Kaneki untuk menyantap daging itu. Karena kelaparan, Kaneki pun langsung mengambil daging itu dengan brutal. Dia sudah ngiler dan ingin banget makan sepuasnya. Namun di detik-detik terakhir, dia malah melempar daging itu. Keesokan harinya, Kaneki pergi kuliah meski tubuhnya lemas karena belum makan. Dia juga memakai penutup mata karena khawatir matanya bisa berubah merah sewaktu-waktu. Pas lagi jalan di area kampus, Hide mendadak muncul dari belakang dan memeluknya. Bocah tengil itu pun sangat khawatir dengan kondisi sohibnya itu. Kaneki lalu teringat dengan masa lalunya, di mana sejak kecil Hide selalu ada di sisinya apapun situasi yang menimpanya. Mereka berdua ini sudah besti banget. Bahkan Hide sadar kalau Kaneki belum makan karena wajahnya sangat pucat. Si Hide ini emang tampak tengil, tetapi dia selalu memperhatikan hal-hal detail kecil soal temannya. Hide kemudian mengatakan nanti dia mau menemui kakak tingkatnya dan dia mengajak Kaneki untuk ikut. Kaneki pun setuju menemani sohibnya itu. Mereka berdua kemudian pergi ke ruangan kakak tingkat Hide, dan pas buka pintu, si kakak tingkat itu lagi mantap-mantap dengan cewek. Karena ketahuan, si cewek yang bernama Mbak Kimi itu langsung kabur secepat kilat. Saat itu juga Kaneki kaget setengah mati karena kakak tingkat Hide adalah Nishiki. Dia baru sadar bahwa selama ini dia dikelilingi oleh ghoul yang membaur dengan manusia. Nishiki pun kaget melihat munculnya Kaneki, tetapi di depan Hide, dia pura-pura santai. Nishiki lalu mengajak Hide untuk main ke rumahnya sepulang kuliah, dan Hide pun setuju. Khawatir akan keselamatan temannya, Kaneki pun memaksa buat ikut mereka, dan dengan terpaksa Nishiki pun menyetujuinya. Adegan pun berganti. Mereka bertiga berjalan pulang meninggalkan kampus. Di suatu kesempatan, Hide membeli roti dan memakannya. Secara mengejutkan, Nishiki juga membeli dan memakannya. Kaneki pun kaget karena Nishiki bisa sejauh itu membaur dengan manusia, padahal ghoul bisa sakit jika makan makanan manusia. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah tempat sepi. Nishiki pun mulai beraksi. Dia menendang Hide sampai cowok itu terpental sangat jauh dan pingsan. Melihat hal itu, Kaneki pun kaget setengah mampus. Namun Nishiki langsung mencekiknya dan tidak membiarkannya kabur. Nishiki mengira kalau Kaneki bakal menyantap Hide jika ada kesempatan.
Tetapi Kaneki bilang tidak mungkin melakukannya karena Hide adalah bestinya. Nishiki pun menikam perut Kaneki dengan tangannya sampai darah muncrat kemana-mana. Pria berambut kuning itu lalu membiarkan Kaneki jatuh, sementara dia langsung berjalan ke arah Hide. Kaneki kesakitan, sementara Nishiki mulai menginjak-injak wajah Hide yang masih pingsan. Kaneki pun kesal dengan kelakuan Nishiki, tetapi Nishiki terus menginjak wajah Hide sampai berdarah. Tidak mau temannya itu kenapa-napa, Kaneki secara ajaib memunculkan tentakel dari punggungnya dan menyambar Nishiki dengan mudah. Tentakel itu ternyata adalah kekuatan Paragol dan disebut dengan istilah Kagune. Dengan Kagunenya, Kaneki mencoblos perut Nishiki dan melempar tubuh pria itu ke atas. Belum puas, Kaneki mencobloskan Kagunenya ke tubuh Nishiki yang ada di udara. Darah pun muncrat kemana-mana seperti hujan. Akhirnya Kaneki pun melempar tubuh Nishiki ke atas sampai nyangkut di jembatan. Kaneki pun bergegas mendekati Hide yang terluka sampai penuh darah. Namun saat itu, bayangan Rize muncul dan menggoda Kaneki. Tanpa sadar, Kaneki langsung nafsu dan tergiur untuk memakan tubuh temannya itu. Dia hilang kendali, namun tiba-tiba Toka muncul di depannya. Kaneki meminta cewek itu minggir karena dia ingin makan. Tetapi Toka tetap menghadangnya biar tidak makan temannya itu. Karena Kaneki masih tidak terkendali, Toka pun langsung menghajarnya sampai pingsan. Begitu tersadar, Kaneki sudah berada di kedai Anteiku. Di sana Hide juga dirawat dan masih pingsan. Kaneki pun merasa bersalah karena hilang kendali dan hampir memangsa sohibnya itu. Dia bahkan sampai menangis-nangis di hadapan Pak Yoshimura. Namun Pak Yoshimura mencoba menenangkan Kaneki. Pak Yoshimura pun mengajak Kaneki untuk bergabung ke Anteiku, dan dia bakal mengajari Kaneki banyak hal, mulai dari cara berbaur dengan manusia sampai ke membuat kopi yang enak, dan Kaneki pun setuju. Adegan berganti ke sebuah bangunan, di sana ada dua laki-laki misterius. Mereka menyelidiki permasalahan Paragol yang terjadi beberapa waktu lalu. Ternyata mereka adalah anggota dari Shishigi, sebuah organisasi pembasmi gol. Mereka bernama Pak Mado dan juga Amon. Pas lagi ngobrol, Pak Mado melompat turun dan menemukan catut besar yang sepertinya adalah senjata rahasia Paragol. Dia pun menyimpan catut itu dan akan menyelidiki siapa pembuatnya. Adegan pun berganti ke sebuah rumah. Rumah itu dihuni oleh keluarga Gol yang hidup damai. Namun tiba-tiba, seorang Gol bernama Jason Yamori muncul menemui pria si kepala keluarga. Sementara itu, istrinya yang bernama Ryoko dan juga putri perempuannya bernama Hinami ngumpet ketakutan. Yamori bilang bahwa dia butuh alat lagi, karena alat sebelumnya yaitu catut besi hilang saat dia bertarung dengan Rize. Yamori pun membawa pria itu pergi, sementara Ryoko dan juga Hinami tetap aman dalam persembunyian. Adegan pun berganti ke kedai kopi Anteiku. Di sana Kaneki di-training menjadi barista oleh Pak Yoshimura. Dia diminta untuk menyeduh kopi menggunakan metode V60. Tetapi karena masih pemula, jelas saja rasanya tidak seenak bikinan barista pro seperti Pak Yoshimura. Sambil ngopi, Pak Yoshimura menjelaskan bahwa Anteiku berisi sekumpulan Gol yang hidup damai. Mereka semua sudah belajar sejak lama cara membaur dengan manusia. Menurut Pak Yoshimura, dia sangat senang mempelajari tingkah laku manusia. Tidak lama kemudian, Hide pun datang ke kedai itu dan menyapa Kaneki. Dia ternyata mengira kalau insiden yang menimpa mereka adalah kecelakaan. Mereka pun mengobrol ngalor ngidul sampai akhirnya Hide pamit pergi. Begitu Hide pergi, Toka pun langsung memperingatkan Kaneki bahwa Hide tidak boleh tahu apapun soal mereka. Toka pun mengancam bakal membunuh Hide jika dia sampai tahu kebenarannya. Tidak lama kemudian, Ryoko dan juga Hinami datang ke kedai itu dan meminta perlindungan. Akhirnya keduanya pun diperbolehkan menginap di sana.
いろいろ事情があんだよ。 Adegan berganti ke Pak Yoshimura yang mengajarkan Kaneki cara makan makanan manusia. Saat Kaneki mencoba segigit saja makanan manusia, perutnya langsung mual dan dia muntah-muntah. Pak Yoshimura lalu bilang bahwa tidak perlu dikunyah, tetapi langsung ditelan saja. Tetapi meski langsung ditelan, mereka harus pura-pura mengunyah di depan manusia. Barulah setelah itu mereka harus memuntahkan makanan di kamar mandi sebelum dicerna oleh perut. Pak Yoshimura kemudian meminta Kaneki untuk menemani Mas Yomo mencari makanan untuk Gol yang tidak bisa berburu. Kaneki pun langsung menolak karena dia tidak mau menyakiti manusia. Tapi Pak Yoshimura meyakinkan bahwa Kaneki tidak akan menyakiti siapapun. いや、人を傷つけることではない。高い。ここで何を。手をつくな。 Akhirnya, Kaneki dan juga Mas Yomo pergi menggunakan mobil di sebuah lokasi. Mereka pergi ke kawasan pegunungan dan berhenti di sebuah tikungan tajam. Mereka berdua keluar dan melihat ke arah jurang. Karena tidak berhati-hati, Kaneki pun terperosok dan jatuh ke jurang itu. Untungnya dia sempat mengeluarkan Kagune untuk menahan tubuhnya terbanting keras. Di bawah, dia pun kaget melihat seorang laki-laki yang sudah mati. Mas Yomo pun muncul di sebelahnya dan bilang bahwa tempat itu memang sering menjadi lokasi bunuh diri. Kaneki lalu sadar bahwa anggota Anteiku mengumpulkan mayat-mayat orang yang mengakhiri hidup mereka. Mas Yomo pun meminta Kaneki untuk memasukkan mayat itu ke dalam tas, tetapi Kaneki masih ngeri karena belum terbiasa. Akhirnya Mas Yomo yang melakukan itu semua sendiri. Sementara itu di tempat lain, Pak Mado dan juga Amon menghajar seorang Ghoul. Mereka berdua bertanya apakah Ghoul itu tahu siapa pemilik catut besi yang mereka bawa. Tapi karena tidak tahu, Pak Mado pun langsung menghajar Ghoul itu sampai dia mampus. Keesokan harinya saat bekerja menjadi barista, Kaneki dibilangin Pak Yoshimura agar dia bikin topeng. Hah? せっかくの休日なのに。 Pak Yoshimura minta Toka untuk menemani Kaneki membuat topengnya. Awalnya Toka menolak, tapi akhirnya dia mau juga. Sore harinya mereka berdua pun pergi ke sebuah toko topeng tempat Mas Uta membuka bisnis. Di toko itu ada banyak sekali topeng yang dipajang, tetapi Mas Uta mau membuatkan topeng khusus untuk Kaneki. Mas Uta mulai mengukur kepala sekaligus wajah Kaneki sambil memberi berbagai pertanyaan yang harus dijawab. Mas Uta juga tanya kenapa Kaneki memakai penutup mata. Dan Kaneki bilang kalau dia tidak bisa mengontrol matanya. Menurut Mas Uta, Ghoul tidak bisa mengontrol kekuatan kalau dia lapar. Setelah pengukuran selesai, Kaneki dan juga Toka pun pergi dari toko Mas Uta. Mereka berjalan menyusuri kota Tokyo untuk kembali ke kedai kopi. Waktu itu Kaneki bertanya kenapa dia perlu topeng. Kemudian Toka menjawab, Ghoul perlu topeng agar tidak diketahui identitasnya. Kalau mereka mau membaur dengan manusia, maka topeng sangat diperlukan jika mereka mau beraksi. Sesampainya di kedai kopi, Kaneki pun penasaran dengan keadaan Hanimi. Dia mendatangi kamar gadis kecil itu dan membuka pintu tanpa mengetuk. Kaneki pun kaget karena Hanimi lagi makan daging manusia waktu itu. Karena ngeri melihat pemandangan sadis itu, Kaneki pun buru-buru menutup pintu dan ngibrit kabur. Beberapa saat kemudian, karena merasa bersalah, Kaneki membuat kopi dan berniat memberikannya kepada Hanimi. Dia pun mengetuk pintu kamar gadis itu dan masuk dengan sopan. Kaneki meminta maaf karena sudah masuk tanpa izin. Sebelumnya mereka berdua mengobrol sebentar sampai akhirnya Kaneki melihat buku karya penulis favoritnya. Ternyata Hanimi sangat suka baca buku meski banyak tidak paham artinya. Kaneki pun langsung membantu Hanimi untuk memahami berbagai kata yang sulit dipahami oleh gadis itu. Dan dari kesamaan hobi membaca, akhirnya mereka berdua menjadi dekat. Di sisi lain, dua anggota Shishigi berhasil membantai Ghoul satu demi satu sambil mencari tahu di mana pemilik catut besi. Pak Mado rupanya sangat berambisi untuk bertarung melawan Jason Yamori, salah satu Ghoul tingkat atas di Tokyo. Pada hari berikutnya, seorang cowok dengan gaya necis bernama Susukiyama pergi mendatangi kedai kopi Anteiku.
Ternyata dia adalah Gol yang sering bikin onar akhir-akhir ini. Cowok itu sangat tertarik dengan karyawan baru Anteiku yaitu Kaneki karena dia memiliki aroma misterius. Begitu Sukiyama cabut dari kedai kopi, Kaneki langsung menghampiri Toka dan bertanya siapa cowok itu. Lalu Toka mengatakan bahwa Kaneki harus berhati-hati dengan cowok itu karena Sukiyama sangat hobi mencicipi banyak hal. Adegan pun berganti ke Toka yang ada di sekolah. Di jam istirahat, dia nyantai bareng teman ceweknya bernama Yoriko. Mereka pun menyantap bekal makan siang dan Yoriko penasaran kenapa Toka selalu membawa bekal roti. Menurut Yoriko, Toka butuh asupan makanan bergizi biar pertumbuhan badannya semakin bagus. Makanya Yoriko menawarkan bekal makanannya kepada temannya itu. Yoriko memberikan potongan daging ayam dan dengan segera Toka memakannya. Bahkan Toka makan cukup banyak bekal milik temannya itu. Tidak lama setelah itu, Toka pun pergi ke toilet untuk memuntahkan makanan yang sudah masuk ke perutnya. Namun meski sudah mencolok tenggorokannya, makanan itu tidak mau keluar. Akhirnya cewek itu pun pasrah sambil membatin bahwa dia benar-benar sudah memakan makanan Yoriko. Adegan pun berganti ke kampus tempat Kaneki kuliah. Pas lagi jam kosong, Kaneki nyantai di halaman sambil membaca buku. Tidak lama kemudian, Sukiyama muncul dan duduk di sebelahnya. Kaneki pun kaget kenapa orang itu bisa nongol. Dan Sukiyama bilang kalau dia emang ingin bertemu dengan Kaneki. Ternyata Sukiyama juga hobi membaca dan dia ngefans dengan penulis buku yang lagi dibaca oleh Kaneki. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol seru membahas dunia sastra. Sampai akhirnya Sukiyama menyebut soal Rize yang juga sangat hobi membaca buku. Semenjak Rize menghilang, Sukiyama pun merasa sangat bosan karena tidak ada yang bisa diajak ngomongin sastra. Setelah mengobrol ngalor ngidul, Sukiyama lalu mengajak Kaneki main ke rumahnya kapan-kapan. Kaneki pun menyetujui ajakan itu. Adegan berganti ke kedai kopi. Pak Yoshimura minta Kaneki untuk latihan bertarung dengan Mas Yomo. Karena cepat atau lambat, Kaneki pasti bakal berhadapan dengan di situasi genting yang mengharuskannya mempertahankan diri. Akhirnya dia dan juga Mas Yomo pergi ke sebuah tempat untuk berlatih. Di sana Mas Yomo langsung melancarkan serangan demi serangan kepada Kaneki. Dan karena tidak berpengalaman, Kaneki hanya bisa menghindar setiap serangan dari Mas Yomo. Mereka berdua pun berlatih sampai Kaneki sudah tidak berdaya lagi. Kemudian, Mas Yomo mengajak Kaneki untuk nongkrong di sebuah bar milik kenalannya. Ternyata bar itu dikelola oleh gol cewek bernama Neng Itori. Dan tidak hanya Mas Yomo dan juga Kaneki, di sana juga ada Mas Uta si pembuat topeng. Sambil minum tipis-tipis, Neng Itori bilang kalau dulu Mas Uta dan juga Mas Yomo itu hobi banget bertarung satu sama lain. Tetapi seiring waktu, mereka mulai damai dan tidak pernah bertarung lagi. Meski begitu, hubungan keduanya juga tidak bisa dibilang akrab. Neng Itori kemudian menawarkan Kaneki untuk ikutan minum, tetapi Kaneki menolak karena belum cukup umur. Neng Itori kemudian bilang kalau minumannya tidak pakai alkohol, dan karena ingin menggoda Kaneki, Neng Itori malah menyiramin minumannya ke wajah Kaneki. Tetapi Kaneki malah panik sehingga Neng Itori minta maaf sambil membersihkan wajah Kaneki. Neng Itori kemudian menyadari kalau Kaneki punya dua mata yang berbeda. Menurut Kaneki, sejak insiden dengan Rize, kondisi tubuhnya memang sangat aneh. Ngomong-ngomong soal Rize, Neng Itori lalu membahas desas-desus tentang kematian gol itu. Kaneki bilang kalau Rize mampus akibat kecelakaan tertimpa besi proyek bangunan. Tetapi menurut rumor, memang ada oknum yang sengaja menjatuhkan besi proyek bangunan itu untuk menghabisi gol itu. Neng Itori kemudian membahas mengenai kondisi mata Kaneki. Menurutnya, gol dengan mata berbeda itu bukan Kaneki seorang saja.
Apabila ada ghoul yang menikah dengan manusia, maka anak mereka kemungkinan memiliki kondisi seperti Kaneki, setengah ghoul dan setengah manusia. Biasanya ghoul campuran manusia seperti itu bakal punya kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan ghoul lain, tetapi memang sangat jarang ada ghoul seperti itu. Hari pun berganti, dan Kaneki akhirnya main ke rumah Sukiyama. Di sana mereka nyantai sambil ngopi-ngopi ganteng. Sambil ngopi, Kaneki pun ingin tahu lebih banyak soal Rize, dan Sukiyama pun menceritakannya. Namun ternyata kenyataannya adalah dia tidak begitu dekat dengan Rize. Malahan mereka pernah terlibat adu bacot yang membuat Sukiyama kesal. Karena mengingat mulut pedas Rize, Sukiyama pun mencengkram cangkir kopinya sampai pecah berkeping-keping. Kaneki kaget dan secara tidak sengaja menyentuh pecahan cangkir. Jarina pun mulai berdarah, dan Sukiyama langsung menutup luka Kaneki dengan kain putih. Tidak lama kemudian, Sukiyama pergi ke toilet sambil membawa kain yang ada bercak darah Kaneki. Sukiyama pun mengendus kain itu dan langsung bernafsu ingin memakan Kaneki. Meski Kaneki itu ghoul, tetapi Sukiyama merasa ada yang menarik dari cowok itu. Daging Kaneki pasti punya sensasi tersendiri saat dimakan. Adegan pun berganti ke Kaneki yang diminta mandi oleh Sukiyama. Dia pun menurut meski bingung kenapa harus mandi. Selesai mandi, seorang pelayan sudah menyiapkan setelan jas untuknya. Dan tidak hanya itu, Kaneki juga disuguhi kopi yang harus dia minum. Si pelayan kemudian pergi dan Kaneki meminum kopi itu. Tidak lama kemudian, tempat Kaneki berdiri tiba-tiba terangkat naik. Dia tiba di sebuah ruangan yang penuh dengan penonton. Mereka semua ternyata adalah ghoul, dan demi mengamankan identitas mereka semua memakai topeng. Sukiyama datang lengkap dengan topeng yang dia pakai. Dia memakai nama alias yaitu MM dalam acara itu. Kali ini Sukiyama menghadirkan Kaneki sebagai mangsa. Awalnya para ghoul kaget karena sajiannya adalah sesama ghoul. Meski ada ghoul yang demen makan sesama ghoul, tetapi banyak dari para ghoul yang menentang aksi itu. Bagi para ghoul, daging sesama ghoul itu rasanya tidak enak sama sekali. Namun Sukiyama meyakinkan bahwa Kaneki itu berbeda. Dia kemudian melempar kain berisi bercak darah Kaneki sehingga semua ghoul di sana bisa mencium aromanya. Seketika itu juga para ghoul bersemangat dan ingin mencicipi daging Kaneki. Tidak lama kemudian, Algojo dimunculkan di arena. Kaneki pun harus lari kocar-kacir buat menghindari serangan dari Algojo itu. Pada berbagai kesempatan, Kaneki nekat untuk beradu jotos dengan Algojo berbadan besar, namun dia kalah dengan mudah. Sang Algojo pun datang dan mencekik Kaneki. Saat Kaneki hampir mampus, mendadak sebelah matanya berubah merah. Dia pun langsung nempeleng si Algojo dan secara mengejutkan Algojo itu terpental sangat jauh. Sukiyama yang melihat sebelah mata Kaneki berubah merah pun langsung semakin tertarik. Kaneki adalah ghoul yang sangat langka, sehingga dia tidak mau berbagi dengan ghoul yang lainnya. Makanya Sukiyama langsung lompat ke arena dan membunuh si Algojo yang mau mengeksekusi Kaneki. Dia bilang ke semua ghoul bahwa semua itu hanyalah pertunjukan. Dia juga bilang ke Kaneki kalau dia tidak serius ingin memangsanya. Dia pun meminta maaf dan membiarkan Kaneki pergi dengan selamat. Padahal niat Sukiyama adalah mau memangsa Kaneki seorang diri. Hari pun berganti dan Kaneki sudah kembali bekerja di kedai kopi. Namun ternyata Toka tidak masuk kerja karena sakit. Sepulang kerja, Kaneki pergi ke tempat Toka tinggal untuk menjenguk. Ternyata di sana juga ada Hinami yang lagi membaca buku. Kaneki pun membantu gadis kecil itu memahami beberapa kata yang sulit dimengerti. Kemudian dia ngobrol dengan Toka. Toka bilang kalau dia sakit karena kebanyakan makan. Awalnya Kaneki mengira Toka menyantap manusia, tetapi sebenarnya Toka sakit karena makan makanan Yoriko. Tidak lama kemudian pintu diketuk dari luar. Toka pun membuka pintu dan di sana sudah ada Yoriko yang membawakan masakan. Yoriko pun khawatir karena Toka tidak masuk sekolah sehingga dia pergi untuk menjenguknya.
Tetapi kemudian Kaneki nongol sehingga Yoriko langsung pamit sambil memberikan masakannya. Seperginya Yoriko, Kaneki bertanya masakan itu mau diapakan. Toka pun tidak mau membuangnya dan dia rela sakit demi makan masakan temannya itu. Kaneki pun melihat Toka yang susah payah memakan masakan yang diberikan oleh Yoriko. Sepulang dari tempat Toka, Kaneki melihat segerombolan gol lagi menghajar Nishiki sampai babak belur. Awalnya Kaneki ingin melengos saja dan lanjut pergi, tetapi pada akhirnya malah dia melerai aksi para begundal itu. Para begundal pun tidak terima lalu main keroyok dengan Kaneki. Tetapi ternyata latihan dari Mas Yomo sangat bermanfaat. Kaneki bisa membantai para begundal itu, kemudian membantu Nishiki yang sudah babak belur. Dia pun memapah Nishiki pulang ke apartemennya, dan Kaneki kaget karena ada cewek yang tinggal di apartemen Nishiki. Cewek itu adalah Mbak Kimi yang jelas-jelas manusia. Mbak Kimi pun ternyata juga tahu Kaneki, karena Nishiki sudah bilang kalau Kaneki adalah gol yang bikin perutnya bolong. Kimi-san, anata ningen desu yo ne? Sementara itu terlihat Sukiyama yang masih demen mengendus-endus bekas darah Kaneki di kain putihnya. Dia kemudian punya rencana untuk mencari bumbu tambahan untuk makanan Kaneki. Dia pun segera mengatur rencana. Sementara itu Kaneki pun mengobrol dengan Mbak Kimi di sebuah taman kota pada malam hari. Kaneki tidak habis pikir kenapa Mbak Kimi mau pacaran dengan Gol. Mbak Kimi pun bilang dia tidak masalah pacaran dengan Nishiki, asalkan Nishiki tidak membunuh orang. Kimi-san, boku ga nantoka shite mimasu. Beberapa waktu kemudian mereka berpisah, dan pas jalan pulang, Mbak Kimi disergap oleh Sukiyama yang langsung membiusnya. Sesampainya di Anteiku, Kaneki pun menerima pesan kertas yang mengatakan bahwa Mbak Kimi sudah ditangkap. Kaneki pun langsung tahu kalau pelakunya adalah si bangsat Sukiyama. Pas dia mau pergi, di depan pintu ternyata sudah ada Nishiki yang juga menerima pesan itu. Mereka berdua pun bergegas ke rumah si bangsat Sukiyama. Di sana Sukiyama lagi enjoy main piano ketika Kaneki dan juga Nishiki sampai. Sementara itu tubuh Mbak Kimi sudah terbaring sambil diikat. Sukiyama pun mengatakan kalau dia ingin makan Kaneki yang lagi makan Mbak Kimi. Rasa dagingnya bakal sangat enak menurut Sukiyama. Kesal dengan kelakuan si bangsat itu, Kaneki dan juga Nishiki langsung bertarung dengan Sukiyama. Tetapi Sukiyama terlalu kuat dan dengan gampang membantai mereka berdua. Untungnya Toka datang dan langsung berhadapan dengan Sukiyama. Ternyata mereka berdua memang sudah lama terlibat konflik. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit di sana. Tetapi Sukiyama jauh lebih unggul karena kondisi Toka sedang tidak sehat. Menurut Sukiyama, Gol bakal menjadi sangat kuat setelah mereka makan manusia. Dan hal itulah yang membuat Toka semakin lemah dari waktu ke waktu karena cewek itu jarang makan manusia. Di sisi lain, Sukiyama yang demen makan tentu saja sangat kuat dan dia bertenaga. Karena hal itulah Sukiyama bisa membantai Toka dengan mudah. Kaneki pun bangkit dan maju untuk melawan Sukiyama sekali lagi. Tetapi Sukiyama dengan mudah mencoblos perut Kaneki, dan darah pun muncrat kemana-mana. Kaneki ambruk tidak berdaya, sementara Sukiyama kegirangan menjilati darah Kaneki di tangannya. Toka maju lagi untuk menerjang. Tetapi Sukiyama langsung mengaktifkan Kagunenya. Dengan mudah dia menyingkirkan cewek itu. Kemudian Sukiyama berjalan mendekati Mbak Kimi yang terikat. Pas dia ingin mencicipi cewek itu, dia pun kaget melihat bekas luka yang ada di pundaknya. Hal itu membuat Nishiki yang sudah babak belur teringat masa lalunya. Dulu dia tinggal bersama kakak perempuannya. Dari kecil, mereka selalu bersama dan menjaga satu sama lain. Semakin dewasa, mereka juga tetap bersama-sama. Kakak perempuannya itu ngeyel ingin berbaur dengan manusia, sementara Nishiki tidak mau melakukannya. Suatu ketika, kakaknya pacaran dengan cowok yang satu tempat kerja. Namun sebuah insiden terjadi dan pacarnya tahu kalau kakak Nishiki adalah Gol.
Kakak Nishiki pun dilaporkan ke Shishigi, dan pada suatu hari saat hujan turun dengan deras, kakak Nishiki dibunuh oleh agen dari Shishigi. Nishiki akhirnya harus menjalani hari demi hari tanpa kakaknya. Suatu hari ketika dia bertemu dengan cewek bernama Kimi, mereka pun pacaran, dan suatu ketika Kimi tahu kalau Nishiki adalah Gold. Karena tahu Nishiki bakal sembuh setelah memakan manusia, Mbak Kimi pun membiarkan Nishiki menggigit pundaknya. Namun setelah itu Nishiki sadar dan mengendalikan dirinya. Kembali ke masa sekarang, Nishiki maju untuk menahan Sukiyama yang ingin macam-macam dengan ceweknya itu. Namun Sukiyama bukan tandingannya, sehingga dia bisa dihajar dengan mudah. Nishiki pun tetap ngeyel dan mencoba menahan Sukiyama, sehingga Sukiyama menggunakan kagunenya untuk mencoblos-coblos tubuh Nishiki. Sementara itu Kaneki punya sebuah rencana. Dia meminta Toka untuk memakan dagingnya biar kekuatan Toka menjadi pulih. Akhirnya Toka pun menggigit pundak Kaneki, sehingga dia langsung full power dan mampu duel sengit melawan Sukiyama. Toka kemudian mengaktifkan kagunenya yang mirip dengan sayap. Kemudian dengan mudah dia menghajar si bangsat Sukiyama. Toka pun berhasil menembas tangan Sukiyama sampai patah, dan tidak lama kemudian, cewek itu berhasil menghabisi si kampret dengan serangan mautnya. Setelah Sukiyama mampus, Toka pun langsung mendatangi Mbak Kimi dan berniat membunuhnya. Seperti yang pernah dia bilang kepada Kaneki, dia bakal membunuh manusia yang tahu identitas mereka. Namun Kaneki mencoba menghalanginya, dan Kaneki bilang kalau Mbak Kimi itu mirip dengan Hide bagi Kaneki dan mirip dengan Yoriko bagi Toka. Awalnya Toka ragu, tetapi tekadnya sudah bulat. Dia pun menyingkirkan Kaneki dan maju menuju Mbak Kimi. Namun bukannya takut, Mbak Kimi malah bilang kalau sosok Toka itu sangat indah. Mendengarnya, Toka pun langsung berhenti dan terheran-heran. Akhirnya dia pergi begitu saja meninggalkan mereka semua. Beberapa hari kemudian setelah insiden itu, Nishiki memutuskan untuk join ke Anteiku. Dia pun harus bekerja di kedai kopi bersama dengan Kaneki dan juga yang lainnya. Hide nongol di kedai kopi itu dan heran kenapa Nishiki juga bekerja di sana. Nishiki pun ngomong kalau dia punya alasan tersendiri dan tidak mau bilang kepada Hide. Sementara itu di tempat lain, Jason Yamori mendatangi ayah Hinami yang baru saja kelar membuat catut besi yang baru. Awalnya dia datang dengan baik-baik, tetapi kemudian Yamori membahas masa lalu ayah Hinami. Yamori pun bertanya tentang transaksi rahasia yang pernah dilakukan oleh ayah Hinami. Yamori kemudian menikam ayah Hinami dan melemparkannya menembus tembok keluar ruangan. Di luar, ternyata Pak Mado dan juga Amon sudah menunggu sambil menenteng tas besi masing-masing. Saat Yamori keluar dari lubang dinding, kedua anggota Shishigi itu langsung membuka tas dan mengeluarkan senjata sakti yang disebut dengan Queen Key. Pak Mado sangat bersemangat melawan Yamori, sementara Amon yang kurang berpengalaman tidak bisa terlibat banyak dalam duel. Yamori pun meladeni Pak Mado selama beberapa saat karena ingin menguji kemampuan anggota Shishigi. Sampai akhirnya karena bosan dan emang udah ada urusan, dia pun pergi setelah menghancurkan senjata Pak Mado menggunakan kagunenya. Seperginya Yamori, kedua anggota Shishigi itu membunuh ayah Hinami yang sekarat. Mereka berdua pun berencana untuk menghabisi istri dan juga anak dari Ghoul yang sudah tewas itu. Pokoknya, Tokyo harus bersih dari semua Ghoul. Pada suatu siang saat hujan mengguyur kota, Ryoko menemani Hinami pergi ke toko buku untuk membeli buku baru.
Tetapi saat perjalanan pulang, mereka dihadang oleh Pak Mado dan juga Amon. Terdesak oleh dua anggota Shishigi, Ryoko pun mengaktifkan Kagune-nya dan melakukan perlawanan. Sementara Hinami langsung kabur mencari bantuan. Gadis kecil itu pun berlari menembus hujan sambil menangis. Di tengah-tengah larinya, dia bertemu dengan Kaneki. Kaneki dan juga Hinami langsung berlari ke tempat Ryoko dikepung oleh dua anggota Shishigi. Tetapi begitu sampai di sekitar sana, Kaneki hanya bisa bersembunyi dan menahan Hinami agar tidak berteriak. Sementara itu, Pak Mado mengeluarkan Queen Key-nya yang baru. Senjata barunya itu ternyata berasal dari Kagune milik Gol yang sudah mati, dan waktu itu yang digunakan adalah bekas Kagune suami Ryoko. Dengan sekali tebasan, Ryoko akhirnya terbunuh, sementara Kaneki tidak bisa melakukan apa-apa. Kembali ke Anteiku, semua anggota berkumpul di sana dalam keadaan murung. Toka yang mengambil cuti beberapa hari bergegas untuk menyusul ke pertemuan itu. Di sana dia diberitahu oleh Kaneki kalau Ryoko sudah dibunuh oleh anggota Shishigi. Toka pun marah dan berniat membalas dendam, tetapi dilarang oleh Pak Yoshimura. Karena jika ada anggota Shishigi yang terbunuh di distrik 20, maka akan dikirimkan anggota Shishigi yang lain ke distrik itu. Toka pun menurut, tetapi sebenarnya dia sudah membulatkan tekadnya untuk balas dendam. Adegan pun beralih ke markas Shishigi. Organisasi itu berisi sekumpulan orang pilihan dengan keahlian luar biasa. Mereka semua membasmi Gol karena percaya bahwa Gol adalah ancaman bagi dunia. Banyak dari para manusia yang sudah menjadi korban, sehingga setiap Gol haruslah dihabisi. Pada suatu sore, Amon dan juga kedua rekannya menyantai di sebuah tempat makan sepulang kerja. Amon yang lebih senior daripada kedua rekannya pun menceritakan berbagai pengalaman yang sudah dia lalui. Dia mengatakan kalau anggota Shishigi yang sangat tekun bekerja biasanya akan mati dengan cepat terbunuh oleh Gol. Beberapa saat kemudian, Amon pun pamit untuk pulang duluan. Tidak lama kemudian, dua rekan Amon berjalan pulang sambil ngegosip. Mereka berpikir alasan keduanya masih hidup adalah karena tidak serius bekerja. Namun secara mengejutkan orang misterius bertopeng kelinci muncul. Dan dalam sekejap sosok itu menebas salah satu dari dua rekan Amon dan kemudian membunuhnya. Sosok di balik si topeng kelinci itu adalah Toka dan dia menginginkan pembalasan dendam. Amon pun muncul saat itu juga dan mencoba melawannya. Namun Toka sangat cepat bergerak dan bisa menghajar Amon dengan mudah. Saat Amon terdesak, Pak Mado muncul dengan senjata saktinya. Dia pun lantas bertarung dengan Toka dan memberikan perlawanan yang sengit. Keduanya pun bertarung dengan dahsyat dan sangat terlihat bahwa Pak Mado memahami Gol dengan baik. Dia bisa menyadari kapan Gol mulai kehabisan tenaga dan kemudian melancarkan serangan mematikan. Toka yang awalnya unggul kini menjadi tertekan dan mulai babak belur. Dia pun terluka dan nyaris tewas di tangan Pak Mado, tetapi berhasil melarikan diri. Di Anteiku, Kaneki melihat Toka yang babak belur dan berdarah. Dia mencoba membantu cewek itu, tetapi Toka minta Kaneki untuk tidak ikut campur. Pak Yoshimura kemudian muncul dan menduga kalau Toka sudah membuat masalah dengan Shishigi. Kaneki pun minta Pak Yoshimura untuk mengobati Toka, tetapi Pak Yoshimura bilang kalau konsekuensi berurusan dengan Shishigi harus ditanggung sendiri. Toka pun langsung pergi dari kedai. Sementara Kaneki langsung mengambil kotak pengobatan dan menyusul cewek itu. Malam harinya situasi menjadi kacau. Hinami kabur dari kamarnya untuk pergi ke tempat bersejarah dengan keluarganya. Sementara itu Pak Mado sudah mengantisipasi hal itu bakal terjadi. Dia dan juga Amon sudah bersiap untuk menyergap gadis cilik itu. Toka dan juga Kaneki pun berpencar mencari Hinami. Untungnya Toka berhasil menemukan Hinami terlebih dahulu daripada para anggota Shishigi. Namun tidak lama kemudian, Pak Mado datang menemui mereka berdua. Sementara itu, Kaneki mengenakan topeng yang dibuatkan oleh Mas Uta. Dia berdiri menghentikan Amon yang hendak menuju lokasi Hinami. Pada pertemuan itu, Amon menyalahkan Gol yang selalu membunuh manusia Amon berulang kali menyalahkan Gol. Menurutnya banyak keluarga kehilangan orang tersayang mereka karena dibunuh oleh Gol. Amon pun mengatakan bahwa dunia akan lebih baik jika Gol tidak pernah ada.
Sementara itu, pertarungan antara Pak Mado dan juga Toka juga berlangsung. Selama pertarungan, Toka berulang kali menyalahkan manusia yang membantai para ghoul tanpa alasan jelas. Menurut Toka, ghoul selalu merasa terancam dan diburu oleh anggota Shishigi meski mereka tidak bersalah. Toka pun mengatakan bahwa manusia yang menyebabkan semua kekacauan di dunia. Di sisi lain, Kaneki semakin babak belur dihajar oleh Amon. Tetapi pada kesempatan itu, Kaneki berkata bahwa tidak semua ghoul seperti yang dikatakan oleh Amon. Dia pun menambahkan bahwa manusia juga berperan banyak dalam kekacauan dunia. Dan saat itu, Kaneki pun menyerahkan tubuhnya kepada Rize. Sebelah mata Kaneki berubah merah dan Kagune di punggungnya mulai keluar. Dalam mode itu, Amon bukanlah ancaman sama sekali. Dengan mudah Kaneki membuat Amon tersungkur. Bahkan Kaneki berhasil menghancurkan senjata sakti milik Amon. Melihat Amon tidak berdaya, hasrat ghoul Kaneki menjadi liar. Dia pun langsung berniat menerkam Amon. Sambil mencoba mempertahankan kesadarannya, Kaneki terus meminta Amon untuk pergi. Dia juga menangis dan meminta Amon agar tidak menjadikannya pembunuh. Di sisi lain, Toka kewalahan menghadapi gempuran serangan dari Pak Mado. Cewek itu bukan lawan bagi agen paling berpengalaman di Shishigi. Dia hampir tewas terbunuh, namun saat itu Hinami mengaktifkan Kagunenya. Dalam sekejap, gadis itu bisa melenyapkan senjata sakti milik Pak Mado, kemudian berlanjut menghajarnya sampai dia sekarat. Kembali kepada Kaneki, dia semakin lepas kendali. Dia menginginkan daging manusia, kesadarannya pun hilang dan hasrat ghoulnya menguasainya. Dia pun berbalik dan menikamkan Kagunenya ke seseorang yang tiba-tiba muncul. Orang itu adalah Mas Yomo yang dengan santai menerima serangan Kaneki. Mas Yomo kemudian menyadarkan Kaneki. Sementara itu, Amon pergi ke tempat pertarungan Pak Mado. Di sana sudah tidak ada lagi Toka dan juga Hinami, tetapi hanya ada Pak Mado yang terkulai tidak bergerak. Amon mendatangi seniornya itu dan menangis sejadi-jadinya karena Pak Mado sudah tewas dalam pertarungan. Konflik malam itu pun selesai. Beberapa hari kemudian, pada sebuah malam, Kaneki pergi menemui Mbak Itori di barnya. Dia pun curhat mengenai apa yang terjadi dengan tubuhnya saat lepas kendali. Kemudian, Kaneki meminta Mbak Itori untuk menceritakan lebih jauh mengenai Rize. Namun Mbak Itori sendiri tidak begitu kenal dengan Rize. Malahan Rize tidak berasal dari distrik 20. Pada suatu ketika, Rize muncul di distrik 20 dan mulai beraksi. Menurut Mbak Itori, Rize berasal dari distrik 11 di mana konflik terjadi hampir setiap hari. Hari-hari berikutnya adalah masa tenang. Semua orang di Shishigi tengah berkabung karena terbunuhnya agen terbaik mereka yaitu Pak Mado. Sementara di sisi Anteiku, para ghoul juga mulai memulihkan diri dari insiden yang terjadi. Hinami pun kini tinggal dengan Toka, dan setelah beberapa hari, gadis kecil itu mulai ceria seperti dulu. Pada suatu siang, Hide berkunjung ke kedai kopi itu. Dia mengobrol dengan Kaneki seputar ghoul. Menurut Hide, alasan kenapa distrik 20 sangat damai adalah karena para ghoul di sana bersatu dan membentuk kesepakatan. Itulah kenapa ketika Rize berulah, ghoul itu langsung ditindak. Begitu juga dengan Tsukiyama yang langsung menghilang setelah bertindak semaunya. Beberapa waktu kemudian, Shishigi mengadakan rapat darurat untuk mengatasi situasi di distrik 11. Anggota Shishigi yang ada di distrik tersebut dibantai habis-habisan oleh sekumpulan ghoul yang bergerak atas pimpinan Yamori. Maka dari itu sebuah tim elit dibentuk untuk diterjunkan ke distrik 11 dalam waktu dekat. Dan Amon pun bergabung dalam tim elit yang akan berperang dengan ghoul di distrik 11 itu. Di sisi lain, sekumpulan ghoul dari distrik 11 ternyata berkunjung ke distrik 20 yang damai. Mereka dipimpin oleh Banjo dan misi mereka adalah menemukan Rize. Menurut desas-desus yang beredar, Rize ada di sebuah kedai kopi bernama Anteiku. Maka Banjo dan juga komplotannya bergegas mendatangi kedai kopi itu.
Di distrik 11, sekelompok gol berkumpul. Mereka diketuai oleh cowok bernama Ayato dan ternyata adalah adik dari Toka. Mereka semua adalah anggota pohon Aogiri yang diam-diam menjalankan rencana sendiri. Misi utama mereka adalah menemukan Rize terlebih dahulu sebelum Yamori menemukannya. Keesokan harinya di kedai Anteiku, Banjo dan juga rombongannya datang ke sana dan langsung ingin bertemu dengan manajer. Tetapi Kaneki bilang bahwa Pak Yoshimura lagi pergi. ちょっと店長は今留守で。用事があるならコーヒーの一杯くらい頼みなさいよ。 Konflik pun hampir terjadi antara rombongan Banjo dan juga anggota Anteiku, tetapi mereka akhirnya bisa ngobrol baik-baik sambil ngopi. Banjo bilang bahwa dia dan juga komplotannya pura-pura bergabung dengan kelompok pohon Aogiri agar aman. Tujuan mereka adalah menemukan Rize terlebih dahulu daripada Yamori. Namun Kaneki bilang kalau Rize tidak ada di sana. Sementara Banjo curiga karena mencium aroma Rize di tubuh Kaneki. Banjo pun mengira kalau Kaneki adalah pacar Rize, tetapi Kaneki menyangkalnya. Tanpa sengaja Kaneki menyundul kepala Banjo sampai Banjo terpental mundur dan pingsan. Ketika Banjo sadar, Kaneki menjelaskan kalau Rize tidak ada di sana. Banjo pun meminta maaf karena sifatnya tadi. Kemudian dia bilang bahwa Rize harus pergi sesegera mungkin dari distrik 20. Tidak lama kemudian Ayato muncul sambil memecahkan kaca jendela. Melihat adiknya nongol, Toka pun langsung maju dan berdebat dengan adiknya itu. Mereka berdua pun saling menyalahkan satu sama lain, namun secara mengejutkan Yamori muncul dari balik pintu. Suasana langsung mencekam seketika itu juga. Ayato kesal karena Yamori bisa sampai di sana secepat itu. Rencana yang dia susun dengan komplotannya pun terancam gagal. Yamori dengan mudah mengajar siapa saja yang mencoba melawannya. Terakhir, dia pun langsung mencekik Kaneki sampai cowok itu tidak berdaya. Sebelah mata Kaneki berubah menjadi merah dan itu mengejutkan Yamori karena tidak menyangka dia bakal menemukan gol yang langka. Dia pun menghajar habis-habisan Kaneki sebelum akhirnya memutuskan pergi sambil membawa Kaneki. Malam harinya, Pak Yoshimura kembali dari perjalanannya. Melihat apa yang sudah terjadi, mereka pun segera mengadakan pertemuan. Anggota perkumpulan yang diadakan oleh Pak Yoshimura belum semuanya datang, tetapi dia memutuskan untuk mulai membahas situasi. Dia mengatakan bahwa anggota Anteiku tidak usah menyelamatkan Kaneki. Alasannya adalah mereka akan berhadapan dengan sesama gol sekaligus tim elit yang diterjunkan oleh Shishigi. Tidak ada jaminan keselamatan jika anggota Anteiku mencoba menyelamatkan Kaneki. Tetapi meski dilarang oleh Pak Yoshimura, Toka bersikeras bakal menyelamatkan Kaneki. Nishiki juga mau menyelamatkan Kaneki karena masih berhutang budi. Hinami pun tidak mau ketinggalan dan dia juga ingin menyelamatkan Kaneki. Meski peluangnya kecil dan mereka bisa terbunuh, Toka dan juga yang lainnya tetap bakal maju. Pak Yoshimura pun mengatakan bahwa sejak awal dia memang akan maju menyelamatkan Kaneki. Dia hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada jaminan mereka bisa selamat dalam aksi itu. Dan tidak lama kemudian, anggota tambahan dari perkumpulan itu datang. Dia adalah si kampret Sukiyama yang ternyata masih hidup. Toka awalnya keberatan dengan adanya Sukiyama di sana, tetapi Pak Yoshimura mengatakan bahwa Mas Yomo akan memastikan Sukiyama tidak macam-macam. Sukiyama pun sepenuh hati ingin menyelamatkan Kaneki. Mereka pun menyusun rencana dan akan masuk ke distrik 11 bersama dengan tim elit dari Shishigi. Sementara itu di markas pohon Aogiri, Kaneki ditahan di sebuah ruangan besar. Dia didudukkan di sebuah kursi dan kedua tangannya diikat. Di sana Yamori berdiri di depannya dan mulai menyiksanya. Yamori pun memutus jari jemari Kaneki menggunakan catut besinya. Dia menikmati bagaimana Kaneki menjerit kesakitan setiap kali jarinya patah. Yamori juga meminta Kaneki untuk menghitung dari waktu ke waktu. Jika Kaneki salah menghitung, Yamori akan menyiksanya semakin parah. Kaneki, taete kure. Setelah kondisi Kaneki cacat dan babak belur, Yamori akan meninggalkannya selama beberapa waktu. Ketika tubuh Kaneki sudah beregenerasi sepenuhnya, Yamori bakal datang lagi dan menyiksanya dari awal.
Sementara itu, tim elit mulai bergerak dari distrik 20 menuju distrik 11. Sepanjang perjalanan, obrolan mengenai Yamori pun dilakukan. Konon, Yamori dulu adalah gol biasa yang ditangkap dan dipenjara di fasilitas Shishigi. Selama di penjara, Yamori disiksa habis-habisan oleh petugas. Semua siksaan itu membuat Yamori menciptakan keadaan di mana dia menerima semua rasa sakit. Akibat dari siksaan terus-menerus itu, Yamori malah menciptakan kepribadiannya yang lain. Kepribadian barunya itulah yang disebut dengan Jason oleh tim Shishigi. Jason dengan mudah menghancurkan tempat tahanannya dan dia kemudian kabur. Setelah itu dia membantai manusia maupun gol sebagai pembalasan atas rasa sakitnya. Berganti ke adegan lain, tim elit sudah memulai aksi penyerangannya. Pertarungan antara tim elit dengan para gol di distrik 11 pun terjadi. Memanfaatkan situasi itu, anggota Anteiku masuk ke markas pohon Aogiri dengan kostum menyerupai gol di kelompok itu. Sambil mencari keberadaan Kaneki, sesekali mereka bertarung dengan gol yang lain. Sementara itu, terlihat Amon juga memasuki markas para gol dan bertarung dengan sangat hebat. Dia berhasil membantai semua gol yang menahan langkahnya, dan tujuannya adalah untuk mencari Yamori dan mengakhiri hidup gol tersebut. Yamori sendiri masih bermain dengan Kaneki. Dia pun terkejut dengan seberapa cepat Kaneki menyembuhkan diri. Tetapi belum puas menyiksanya, dia kembali memotong jari tangan dan juga kaki Kaneki, sambil meminta Kaneki untuk terus menghitung. Darah pun membanjir di ruangan itu setiap kali Yamori datang dan menyiksanya. Setelah dia puas, dia pun pergi dan membiarkan luka Kaneki sembuh dengan sendirinya. Ketika Kaneki pingsan dan bertemu kembali dengan Rize, dia pun kembali dipengaruhi gol perempuan itu. Akhirnya Rize berhasil memprovokasinya. Kaneki bertekad akan menyakiti siapa saja yang membuatnya kesal. Dan setelah itu Rize pun bertanya apakah Kaneki sudah menerimanya. Kaneki pun berdiri dan mendorong Rize sampai jatuh. Dia lantas menindih perempuan itu, dan Kaneki bilang dia tidak menerima Rize, tetapi dia akan melampauinya. Setelah itu, Kaneki mulai menggigit sekujur tubuh Rize sampai habis tak berbekas. Yamori kemudian menemui Kaneki yang sudah memulihkan diri, namun ada yang berbeda dari sosok Kaneki. Rambut Kaneki yang semula hitam kini sudah berwarna putih sepenuhnya. Yamori pun tidak punya waktu untuk bersenang-senang lagi karena tim elit sudah mengepung. Eksperimennya sudah selesai. Dia sudah puas dengan fisik Kaneki yang sungguh luar biasa. Maka dari itu, Yamori berkata bahwa dia akan segera memakan Kaneki. Namun saat itu juga, Kaneki membebaskan diri dari ikatannya dan melompat ke belakang Yamori. Dia menggigit Yamori dan memakan daging gol itu. Setelahnya dia pun melompat menjauh dan berkata bahwa daging Yamori terasa seperti usus busuk. Kaneki pun melompat dan melancarkan tendangan dari udara, namun Yamori menangkap kakinya. Dengan cepat, Kaneki memutar tubuhnya sampai kakinya remuk dan menendang Yamori dengan kaki lainnya. Yamori pun terlempar jauh ke belakang sementara Kaneki langsung sembuh. Yamori yang kesal langsung bertransformasi menjadi wujud yang lebih mengerikan. Namun sayangnya dia bukan lawan bagi Kaneki yang sudah menjadi sangat OP. Sekali pukulan, Yamori pun terpental membentur dinding. Tidak cukup sampai di sana, Kaneki kemudian mengaktifkan Kagunenya dan menghajar habis-habisan Yamori. Duel tidak seimbang pun terjadi. Kaneki dengan mudah menjatuhkan Yamori ke lantai dan menikam tubuhnya dengan Kagunenya. Dia pun meminta Yamori untuk berhitung. Ketika Yamori tidak menjawab, Kaneki langsung menyiksanya lebih parah. Sebagai gerakan pamungkas, Kaneki pun menerjang maju dan berniat memakan Yamori. Dan musim pertama anime Tokyo Ghoul ini berakhir sampai di sini. Aduh, kebiasaan banget emang musimnya kelar pas lagi seru-serunya. Pokoknya musim pertama Tokyo Ghoul ini mantep abis. Misterinya oke, aksinya dahsyat, dan dramanya juga tidak main-main. Di awal kita diperlihatkan Tokyo yang diteror oleh Ghoul, Mimin langsung memihak ke siapa saja yang berusaha membasmi Ghoul. Tetapi seiring ceritanya berjalan, ternyata ada juga Ghoul yang enggak semena-mena. Bahkan di distrik 20, Ghoul tidak ada yang membunuh manusia.
Semua ghoul diberi makanan dari Anteiku sebulan sekali. Makanan yang didapat juga bukan hasil membunuh, tetapi mereka mencari mayat orang yang mati bunuh diri. Mimin juga punya simpati dengan para ghoul. Mereka juga hidup seperti manusia biasa, bahkan mencoba untuk membaur. Namun hanya karena mereka ghoul, para anggota Shishigi memburu mereka. Di sisi lain, anggota Shishigi juga punya alasan membasmi ghoul. Banyak dari teman mereka yang mati karena dibunuh oleh ghoul. Dan banyak keluarga yang kehilangan ayah, ibu, atau anak-anak karena dimakan oleh ghoul. Perdebatan sudut pandang ini yang membuat Tokyo Ghoul semakin menarik. Di sisi lain ada juga ghoul yang memang beringas dan membunuh. Tetapi di sisi lain, manusia yang jahat dan membunuh sesama manusia yang memang ada. Makanya cerita Tokyo Ghoul ini menjadi sekompleks itu membahas perbedaan dua makhluk yang berbeda. Belum lagi ada misteri tentang Kaneki yang setengah ghoul dan setengah manusia. Waduh, Mimin tidak bakal bisa tidur kalau belum menemukan jawaban dari misteri ini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin semangat untuk membahas alur anime yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.